Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Andini dengan NIM B1A1231008. Di video kali ini saya akan membahas mengenai proteksionisme dalam hukum perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah salah satu pilar utama perekonomian global yang memungkinkan negara-negara saling bertukar barang dan jasa. Namun dalam praktiknya, tidak semua negara menerapkan kebijakan perdagangan bebas. Salah satu kebijakan yang sering diterapkan adalah proteksionisme, yaitu kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan ekonomi domestik dari persaingan luar negeri. Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara untuk membatasi perdagangan internasional. Ini dengan tujuan untuk melindungi industri dalam negeri. Kebijakan ini bisa berupa tarif impor yang tinggi, kuota pembatasan impor, subsidi langsung kepada produsen lokal, pembatasan administratif, hingga undang-undang anti-dumping. Tujuan utama dari proteksionisme ini adalah untuk melindungi industri baru, menjaga lapangan kerja, melindungi keamanan nasional, mengurangi ketergantungan pada luar negeri, dan mengatasi ketidakseimbangan perdagangan. Proteksionisme bertujuan untuk melindungi industri baru atau yang sedang berkembang, karena industri tersebut biasanya belum cukup kuat untuk bersaing dengan produk impor yang mana sudah mapan dan berbiaya lebih rendah. Proteksionisme juga bertujuan untuk menjaga lapangan kerja, karena dengan melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor, perusahaan lokal dapat mempertahankan dan bahkan menambah jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk produksi. Proteksionisme juga bertujuan untuk melindungi keamanan nasional, dikarenakan kebijakan ini membantu menjaga kestabilan ekonomi dan kemandirian suatu negara dari ketergantungan berlebihan pada produk dan sumber daya asing yang dapat mengancam keamanan strategis. Kemudian proteksionisme bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada luar negeri, dikarenakan dengan melindungi industri domestik, negara dapat meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi kebutuhan impor barang dari negara lain. Hal ini penting agar ekonomi nasional tidak terlalu bergantung pada pasar luar yang bisa saja berubah-ubah atau terkena kebijakan proteksionis dari negara lain, seperti tarif tinggi atau pembatasan impor. Kemudian proteksionisme bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan, karena kebijakan ini membantu menjaga keseimbangan neraca perdagangan suatu negara dengan cara mengurangi impor dan mendorong konsumsi produk dalam negeri. Berbagai instrumen proteksionisme yang umum digunakan antara lain: yang pertama ada tarif. Tarif merupakan pajak yang dikenakan pada barang impor untuk membuat harga barang impor menjadi lebih mahal dibanding barang lokal. Kedua ada kuota impor. Ini merupakan pembatasan jumlah barang impor yang boleh masuk ke pasar domestik. Ketiga ada subsidi. Subsidi merupakan bantuan finansial kepada produsen lokal agar mereka dapat bersaing dengan produk impor. Keempat, pembatasan administratif. Ini merupakan prosedur sertifikasi ketat atau standar lingkungan dan tenaga kerja yang sulit dipenuhi oleh produk impor. Yang terakhir ada manipulasi nilai tukar. Dengan instrumen ini, nilai mata uang suatu negara dibuat rendah agar harga barang di luar negeri lebih mahal. Selain itu, proteksionisme juga bisa berupa kampanye konsumsi produk dalam negeri dan kebijakan belanja pemerintah yang mengutamakan produk lokal. Contohnya seperti Buy American Act di Amerika Serikat. Dalam konteks hukum perdagangan internasional, proteksionisme sering menjadi isu yang kompleks. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO berupaya mengatur dan membatasi kebijakan proteksionis agar tidak merugikan perdagangan bebas dan menciptakan sengketa antar negara. Namun, negara-negara tetap memiliki hak untuk menerapkan proteksionisme sebagai langkah pengamanan ekonomi nasional, terutama dalam kondisi perang dagang atau krisis ekonomi. Contohnya kebijakan proteksionisme Amerika Serikat terhadap produk Tiongkok yang memicu perang dagang dan berdampak pada fluktuasi pasar saham di negara lain. Dalam hukum perdagangan internasional, kebijakan proteksionisme ini harus disesuaikan dengan instrumen hukum nasional dan juga internasional, agar tidak menimbulkan sengketa yang merugikan negara tersebut. Apabila terjadi perselisihan, mekanisme penyelesaian sengketa WTO dapat digunakan sebagai jalan keluar.
Proteksionisme memiliki dampak positif dan negatif. Di satu sisi, proteksionisme dapat melindungi industri dalam negeri, menjaga lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Di sisi lain, proteksionisme berpotensi menimbulkan harga barang yang lebih tinggi bagi konsumen, serta menghambat inovasi dan memicu konflik dagang antar negara. Proteksionisme juga sering dikaitkan dengan merkantilisme. Ini merupakan sebuah pemikiran ekonomi yang menekankan pentingnya surplus perdagangan dengan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Proteksionisme menjadi alat untuk mendukung industri dalam negeri agar mampu bersaing di pasar global. Proteksionisme adalah kebijakan penting dalam hukum perdagangan internasional yang digunakan oleh negara-negara untuk melindungi ekonomi domestik dari persaingan global. Meskipun bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas, proteksionisme ini tetap menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan industri lokal. Namun, penerapan proteksionisme ini harus seimbang dan sesuai dengan aturan hukum internasional agar tidak menimbulkan sengketa yang merugikan hubungan perdagangan antar negara. Dengan demikian, proteksionisme menjadi bagian integral dari dinamika hukum dan kebijakan perdagangan internasional di era globalisasi. Sekian pembahasan dari saya mengenai proteksionisme dalam hukum perdagangan internasional. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Maaf apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.